Yuk guys, balik lagi sama gue hari ini. Kita bakal ngupas tuntas salah satu misteri paling keren di dunia biologi. Siap-siap buat perjalanan panjang yang bakal bikin kalian bilang, "Hah? Serius ada yang kayak gitu?" Kita bakal ngomongin tentang hewan-hewan yang bisa hidup tanpa oksigen. Ya, kalian gak salah denger, tanpa oksigen. Selama ini, oksigen itu udah kayak soulmate-nya kehidupan di bumi. Semua pelajaran biologi dari SD sampai kuliah pasti nekenin betapa vitalnya oksigen buat kita dan sebagian besar makhluk hidup lainnya. Oksigen itu ibarat udara yang kita hirup, bahan bakar utama buat mesin tubuh kita. Tapi gimana jadinya kalau ada mesin yang bisa jalan tanpa bahan bakar ini? Gimana kalau ada hewan yang bisa survive bahkan berkembang biak pesat di tempat-tempat yang sama sekali nggak ada oksigen? Ini bukan cerita, ini beneran ada. Dan hari ini kita bakal bongkar semua rahasianya. Dari yang paling mikroskopis sampai yang mungkin pernah kalian lihat di kolam. Siapin cemilan, siapin selimut, karena ini bakal jadi pembahasan panjang yang super menarik. Oke, jadi begini. Oksigen itu penting banget buat kebanyakan makhluk hidup bersel lengkap di planet ini. Tugas utamanya ada di proses yang disebut ngelola energi pakai oksigen, alias reparasi aerobik. Di sini, oksigen tuh jadi kayak penerima terakhir elektron dalam proses ngelola energi di bagian khusus sel kita yang namanya mitokondria. Nah, proses ini memang agak ribet, tapi hasil akhirnya penting banget. Dia bikin molekul yang namanya adenosin trifosfat atau ATP. ATP ini bisa dibilang alat tukar energinya tubuh kita. Segala aktivitas sel dari gerakan otot, nyambungin sinyal di otak, sampai mikir pas lagi nonton video ini, semuanya membutuhkan ATP. Efisiensi perubahan makanan jadi energi lewat bantuan oksigen itu tinggi banget. Makanya makhluk hidup yang tubuhnya terdiri dari banyak sel, kayak kita manusia, bisa tumbuh, berkembang, dan punya sistem tubuh yang rumit. Nah, kebanyakan kalau tidak ada oksigen, kondisi tanpa oksigen sama sekali, atau oksigen super mini, sebagian besar hewan bakal langsung KO. Sel-selnya bisa rusak parah. Gagalnya tubuh ngelola energi pakai oksigen, dan numpuknya sisa-sisa proses pengelolaan energi yang bisa menjadi racun, menjadi penyebab utama kondisi fatal tersebut. Fakta ini menggambarkan betapa radikalnya adaptasi yang dimiliki segelintir hewan yang mampu bertahan hidup bahkan berkembang biak tanpa oksigen. Ini bukan cuma sekedar tahan nafas lebih lama, tapi ini perubahan fundamental dalam strategi mereka mendapatkan energi buat bertahan hidup. Dan hewan-hewan inilah yang bakal jadi bintang utama kita hari ini. Mereka ngelawan aturan alami tubuh yang selama ini kita kenal. Biar kita satu pemahaman, ada beberapa istilah kunci yang wajib kita pahami sebelum kita melangkah lebih jauh. Ini kayak kamus mini buat petualangan dunia tanpa oksigen. Anoksia vs hipoksia. Bedanya apa sih? Anoksia ini adalah kondisi di mana tidak ada oksigen sama sekali. 0. Habis total. Bayangin kalian lagi ada di ruang vakum, gak ada udara buat nafas. Nah, kurang lebih kayak gitu rasanya buat sel yang butuh oksigen. Gelap gulita, oksigen. Hipoksia, ini kondisi saat oksigen masih ada, tapi jumlahnya kurang dari yang dibutuhin buat menjalankan proses tubuh yang biasa memakai oksigen. Jadi, tubuh masih bisa napas tapi ngos-ngosan, kayak lampu yang menyala redup remang-remang. Tidak cukup terang buat bantuin kerja maksimal. Anaerob obligat vs fakultatif. Anaerob obligat, organisme ini tidak memerlukan oksigen untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya. Bahkan oksigen bisa bersifat toksik bagi mereka. Mereka sepenuhnya mengandalkan cara ngelola energi tanpa bantuan oksigen. Ibaratnya, mereka ini vampir yang alergi sama cahaya yang bernama oksigen. Anaerob fakultatif. Organisme ini menunjukkan fleksibilitas metabolik, mampu beralih antara metabolisme aerobik jika oksigen tersedia dan metabolisme anaerobik jika oksigen tidak ada atau sangat terbatas. Punya dua mesin, bisa pilih sesuai kondisi. Ngerti ya bedanya? Ada yang hanya bisa bertahan selama beberapa waktu aja saat oksigen hilang. Ini namanya toleransi anoksia. Tapi ada juga yang luar biasa ekstrim, mereka bisa hidup, tumbuh, bahkan berkembang biak seumur hidup tanpa oksigen sama sekali. Nah, yang ini disebut kehidupan anaerobik obligat.
Jadi ini bukan hanya soal bisa bernafas lebih lama, tapi spektrum adaptasi benar-benar luas. Sekarang mari kita sambut juara bertahan hidup di tempat yang sama sekali tidak ada oksigen. Kebanyakan dari mereka datang dari golongan hewan tanpa tulang belakang, alias invertebrata. Dan ukurannya selingkari super kecil, sampai harus dilihat pakai mikroskop. Ukuran mini ini mungkin ada batasannya sama strategi adaptasi mereka biar bisa bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim. Tapi bukan cuma mereka aja. Ada juga beberapa hewan bertulang belakang yang memiliki kemampuan luar biasa untuk bertahan hidup di kondisi tanpa oksigen. Meskipun begitu, sejauh ini belum ada yang benar-benar bisa bertahan hidup sepenuhnya tanpa oksigen sepanjang hidupnya. Loricifera, ksatria mungil dari palung Anoxix L. atlante. Kita mulai dari yang paling bikin gempar di dunia sains, Loricifera. Ini film hewan invertebrata laut yang ukurannya super mini. Panjang tubuhnya berkisaran antara 100 mikrometer hingga sekitar 1 mm. Mereka biasanya hidup di celah-celah kecil di antara butiran pasir dan lumpur di dasar laut. Nah, yang bikin mereka jadi superstar adalah penemuan 3 spesies baru, Spinolorsius, Rugilorsius, Pilichirorsius. Mereka ditemukan di cekungan L. atlante, Laut Mediterranean. Uniknya, mereka ini adalah hewan bersel banyak alias makhluk hidup kompleks pertama yang diketahui bisa menjalani seluruh hidupnya di tempat yang tidak ada oksigen sama sekali. Dan malah penuh zat beracun kayak belerang. Habitat ekstrim ini ada di dasar laut basin L. atlante, Laut Mediterania, lebih dari 3.000 meter di bawah permukaan laut. Dan sedimennya penuh banget sama hidrogen sulfat, zat yang biasanya malah beracun buat hewan lain. Gimana cara mereka bisa hidup di sana? Rahasianya ada di cara sel mereka menggunakan energi. Mereka tidak punya pabrik energi standar kayak yang kita punya, yang biasanya butuh oksigen untuk membuat kerja. Sebaliknya, sel-sel mereka punya alat khusus yang mirip mesin pembuat energi tanpa oksigen. Alat ini sebenarnya berkembang dari versi lama si pabrik energi biasa tadi, dan juga bisa ditemukan di beberapa makhluk kecil bersel satu yang juga hidup tanpa oksigen. Fungsinya mendapatkan energi dengan cara memecah makanan, sambil melepaskan gas hidrogen sebagai asap buangannya. Ini adaptasi yang keren banget, karena menunjukkan bahwa hewan bersel banyak pun bisa hidup bahkan berkembang biak di dunia yang benar-benar nol oksigen. Selanjutnya ada hewan Salminicola. Dia ini parasit super kecil, hidupnya nempel dan numpang di tubuh hewan lain. Meski kelihatannya sederhana, dia ternyata masih satu keluarga sama ubur-ubur dan karang. Masuk ke dalam filum Cnidaria, kelas Myxozoa. Organisme ini bikin heboh dunia sains, karena jadi hewan bersel banyak pertama yang diketahui nggak punya materi genetika mitokondria sama sekali. Karena nggak punya buku panduan mitokondria, dia otomatis nggak bisa ngelakuin proses reparasi pakai oksigen. Bahkan hasil analisis genetik juga nunjukin bahwa gen-gen penting buat urusan mitokondrianya udah pada hilang, termasuk yang biasa dipakai buat nulis ulang atau nyalin gen mitokondria. Terus bagaimana dia bisa tetap hidup kalau tidak bisa bikin energinya sendiri? Nah, ini masih menjadi misteri besar yang diteliti para ilmuwan. Dari yang kita tahu sejauh ini, dia tidak membuat energi sendiri lewat proses fermentasi seperti organisme aerobik lainnya. Sebaliknya, dia kemungkinan nyolong energi langsung dari tubuh inangnya, yaitu ikan salmon. Caranya diduga lewat semacam protein khusus yang bisa membantu mengambil nutrisi atau energi dari sel inang. Meskipun dia tidak bisa bernafas pakai oksigen, sel-selnya masih punya bagian kecil mirip mitokondria, tapi bentuknya sudah berubah dan tidak berfungsi untuk membuat nafas. Selama hidupnya, si H. salamicola ini selalu tinggal di jaringan otot ikan salmon. Dan kemampuan membuat hidupnya sepenuhnya tanpa oksigen lewat gaya hidup parasit ini menunjukkan betapa jauhnya evolusi bisa berjalan jika ada tekanan lingkungan dan hubungan antar spesies. Tardigrada, beruang air master kriptobiosis dan toleransi anoksia. Siapa sih yang gak gemes sama beruang air alias tardigrada? Hewan mikroskopis berkaki 8 ini udah kayak selebritis di dunia ekstremofil. Karena ketahanannya yang luar biasa terhadap berbagai kondisi lingkungan ekstrim.
Dalam kondisi aktif, mereka umumnya butuh lapisan tipis air di sekitar tubuhnya untuk proses pertukaran gas, termasuk buat ngambil oksigen. Tapi kemampuannya paling menonjol adalah bisa masuk ke kondisi tidur sementara yang bisa balik, yang disebut kriptobiosis, ketika lingkungannya mulai memburuk. Nah, terkait topik kita, salah satu bentuk kriptobiosis yang berhubungan langsung dengan ketiadaan oksigen adalah anoksibiosis, yaitu kondisi yang terjadi saat oksigen di sekitar kita benar-benar habis. Ini beda ya dari ahidrobiosis yang muncul sebagai respon terhadap dehidrasi ekstrim, di mana tardigrada bakal berubah bentuk jadi kayak tong kecil. Disebut juga struktur tun. Selama anoksibiosis, yang bisa disebut kayak istirahat total sementara demi bertahan hidup, metabolisme tardigrada bisa turun drastis sampai hampir berhenti sama sekali. Nah, lamanya mereka bisa bertahan tanpa oksigen ini berbeda-beda tergantung jenisnya. Ada yang cuma kuat beberapa jam, ada juga yang bisa sampai berhari-hari. Penelitian pakai mikroskop fluoresensi resolusi tinggi pada spesies Macrobiotus riperi nunjukin, waktu mereka masuk kondisi ini, tubuhnya bisa memanjang. Dan ada perubahan di dalam sel-selnya, kayak sel penyimpanan energi yang lebih aktif bergerak, dan cara mereka mengatur cadangan lemak juga berubah. Yang menarik, ada juga penelitian yang nemuin tardigrada bisa tahan dari kondisi kehabisan oksigen sebentar, tapi tetap bisa bikin energi tanpa oksigen lewat cara khusus. Ini disebut quiescence, lain dari kondisi istirahat total tadi yang membuat tubuh nyaris berhenti berfungsi. Ini menunjukkan kalau cara tardigrada beradaptasi waktu kehilangan oksigen itu beragam banget, kayak berbagai strategi bertahan hidup, bukan hanya satu cara saja. Biasanya mereka bisa kamu temuin di tempat yang lembab, kayak lumut, daun-daunan yang membusuk, atau di dasar air tawar maupun laut. Sekarang kita pindah ke vertebrata. Ada ikan karper parusia, Carassius carassius, dan kerabat dekatnya ikan mas Carassius auratus, yang jadi contoh hewan bertulang belakang dengan kemampuan bertahan tanpa oksigen paling luar biasa. Mereka bisa tetap hidup di udara yang sama sekali tidak ada oksigennya selama berbulan-bulan, asalkan suhunya rendah, mendekati 0 derajat Celcius. Bahkan pada suhu kamar pun mereka masih bisa bertahan tanpa oksigen selama 1-2 hari. Kemampuan ini membuat mereka bisa hidup di kolam kecil di Eropa Utara, yang saat musim dingin sering tertutup es dan salju tebal. Kondisi ini membuat oksigen di udara habis total, dan bisa berlangsung lama. Tapi buat si ikan ini tidak ada masalah, mereka tetap bisa napas dengan cara yang unik. Mekanisme utamanya gokil banget. Produksi etanol adaptasi paling unik dari ikan Casarius. Ini adalah kemampuannya mengubah asam laktat, yaitu sisa dari proses mengelola energi tanpa oksigen, di kebanyakan hewan jadi etanol alias alkohol. Nah, etanol ini gampang banget keluar dari tubuh mereka lewat insang, langsung larut ke dalam udara sekitar. Proses ini penting banget karena kalau asam laktatnya numpuk bisa membuat tubuh mereka keracunan sendiri dan menyebabkan masalah serius pada metabolisme. Dengan trik fermentasi alkohol ini, mereka tetap bisa produksi energi meskipun tanpa oksigen dan tetap aman dari efek racunnya. Enzim kunci, proses pembentukan etanol ini tidak terjadi secara sembarangan. Dia memerlukan serangkaian enzim khusus. Pertama, zat bernama pirufat, hasil akhir dari pemecahan gula, glikolisis. Diubah dulu jadi asetaldehida, kemungkinan besar dibantu oleh enzim bernama pirufat, dekarboksilase. Ini versi unik dari enzim kompleks yang bisa dipakai tubuh membuat energi. Setelah itu, asetaldehida diubah lagi menjadi etanol oleh enzim lain yang disebut alkohol dehidrogenase, atau ADH. Yang menarik, kalau di kebanyakan hewan ADH itu dominan di hati. Ikan Carassius justru aktivitas tertinggi ADH-nya di otot. Artinya, otot mereka itu jadi pabrik kecil buat bikin alkohol, langsung di tempat energi yang dibutuhkan. Cadangan glikogen super besar. Ikan ini punya cadangan glikogen yang super besar, terutama di organ jantung. Bayangin aja, sampai 30% dari berat hati mereka itu mengandung glikogen. Dan berat hati itu sendiri bisa nyampe 15% dari total berat tubuh ikan. Cadangan ini jadi semacam tangki bahan bakar utama buat ngedukung proses pemecahan gula tanpa oksigen, alias glikosis anaerobik, yang bisa terus jalan selama mereka ada di kondisi kekurangan oksigen.
Tapi meskipun keren banget, kemampuan ini tetap ada batasannya. Kalau cadangan glikogen habis, ya mereka bakal kelar. Jadi ketahanan hidup mereka tanpa oksigen pada akhirnya tergantung dari seberapa banyak glikogen yang bisa mereka simpan. Depresi metabolik terkendali. Meskipun ikan karasius masih bisa bergerak dengan tetap aktif selama tidak ada oksigen, mereka juga secara alami menurunkan kecepatan kerja tubuh secara keseluruhan, agar energi yang dipakai tidak cepat habis. Pemeliharaan ATP otak. Salah satu hal penting dalam kemampuan mereka bertahan tanpa oksigen adalah tempat menjaga energi di otak tetap cukup. Energi ini berasal dari zat bernama ATP, dan mereka bisa menghematnya dengan cara memperlambat penggunaannya di otak. Masih dari dunia vertebrata, ada kura-kura air tawar, kura-kura barakat, dan kura-kura air tawar lainnya, ahli meditasi ekstrim dan kimia internal. Khususnya kura-kura barakat barat diakui sebagai terapoda dengan bertahan tanpa oksigen top global, paling tinggi yang diketahui. Mereka mampu bertahan hidup tanpa oksigen selama periode yang sangat lama, sekitar 4 bulan, pada suhu air yang rendah. Kemampuan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka selama musim dingin, ketika mereka berhibernasi di dasar kolam atau danau yang tertutup es dan menjadi anoksik. Strategi adaptasi mereka juga nggak kalah canggih. Depresi metabolik mendalam. Strategi utamanya adalah menurunkan laju metabolisme secara drastis, bahkan sampai lebih dari 90%. Kura-kura masuk ke dalam kondisi mirip koma, di mana kebutuhan energi ATP dalam sel berkurang sangat banyak. Penyanggaan laktat masif. Saat kekurangan oksigen, kura-kura sangat bergantung pada glikogen anaerobik, yaitu proses pemecahan gula tanpa oksigen yang menghasilkan banyak asam laktat. Kadar laktat dalam darah bisa mencapai sekitar 200 mg. Untuk memecah tubuh menjadi terlalu asam, kura-kura punya sistem penyangga laktat yang sangat efektif. Mereka melepaskan ion karbonat dan kalsium dari cangkang dan tulangnya, lalu mengalirkannya ke dalam darah untuk menetralkan kelebihan asam akibat penumpukan laktat. Perlindungan otak, mekanisme GABAergic dan canal arrest. Otak sangat mudah rusak jika kekurangan oksigen. Kura-kura melindungi otaknya dengan beberapa cara khusus. Salah satunya yang paling penting adalah meningkatkannya jumlah zat penghambat di otak yang disebut GABA, gamma aminobutyric acid. Peningkatan GABA ini membuat lebih banyak ion klorida masuk ke dalam sel saraf, sehingga sinyal listrik di dalam neuron menjadi sangat stabil dan sulit untuk aktif. Akibatnya aktivitas sel otak jadi sangat rendah, dan ini membantu mengurangi kebutuhan energi otak. Saat kondisi tanpa oksigen baru dimulai, disebut awal anoksia. Saluran GABA jadi 13 lebih aktif dari biasanya. Selain itu, kura-kura juga menurunkan kerja berbagai saluran ion di permukaan sel otaknya, termasuk mengurangi jumlah saluran natrium yang biasanya terbuka saat ada sinyal listrik. Menurunkan produksivitas gen mRNA untuk saluran kalium yang peka terhadap tegangan, mengurangi jumlah saluran kalium yang biasanya terbuka terus, dan menurunkan kerja reseptor NMDA yang biasanya aktif jika ada kalsium. Semua penyesuaian ini disebut canal arrest, yaitu upaya untuk menghemat energi sebanyak mungkin. Pertahanan antioksida yang kuat. Periode kembalinya oksigen, reoksigenasi itu biasanya bahaya karena bisa memicu lonjakan radikal bebas, ROS. Kura-kura memiliki mekanisme pertahanan antioksida yang kuat untuk mengatasi stres oksidatif ini dan melindungi sel dari kerusakannya. Hydra, invertebrata air tawar kecil. Dari film Cindaria ini punya tubuh tabung sederhana dengan sejumlah tentakel di salah satu ujungnya. Berbeda sama Loricifera atau H. salaminicola, Hydra umumnya bernafas menggunakan oksigen. Tapi mereka menunjukkan fleksibilitas metabolik yang luar biasa. Mereka punya kemampuan luar biasa untuk beradaptasi secara metabolik, bisa beralih ke cara bernafas tanpa oksigen, reparasi anaerobik. Saat berada di lingkungan dengan oksigen rendah, jadi mereka bisa hidup baik dengan oksigen maupun tanpa oksigen. Rincian jalur metabolik tanpa oksigen yang dipakai Hydra saat kondisi tanpa oksigen belum dijelaskan secara lengkap dalam sumber yang ada. Yang menarik, beberapa spesies Hydra punya banyak hubungan khusus dengan alga hijau kecil yang hidup di dalam sel-sel bagian dalam tubuh mereka. Alga ini membantu menyediakan oksigen unik Hydra lewat proses fotosintesis,
yang mungkin sangat berguna saat kadar oksigen di lingkungan berubah-ubah. Hidra sering ditemukan menempel pada permukaan yang terendam di air seperti tanaman air, batu, atau kaca akuarium di habitat air tawar. Oke, ini ada catatan khusus. Salah satu sumber nyebutin Haloarchaea sebagai hewan, tapi penting buat diklarifikasi ya. Haloarchaea adalah organisme sel tunggal purba yang termasuk dalam domain Archaea, bukan kingdom Animalia. Mereka ini adalah mikroorganisme yang bisa hidup di tempat ekstrim, yang terkenal karena kemampuannya untuk hidup dan berkembang biak di lingkungan dengan konsentrasi garam yang sangat tinggi, seperti danau garam besar, Great Salt Lake di Amerika Serikat bagian barat. Haloarchaea menunjukkan kemampuan fleksibilitasnya dalam memakai oksigen. Mereka bisa bernafas menggunakan oksigen, reparasi aerobik, saat oksigen tersedia. Namun saat tidak ada oksigen atau oksigen terbatas, beberapa jenis Haloarchaea bisa beralih ke cara bernafas tanpa oksigen dengan menggunakan senyawa nitrogen seperti nitrat dan nitrit sebagai pengganti oksigen untuk menerima elektron. Kemampuan ini membuat mereka bisa bertahan hidup di lingkungan sangat asin, yang biasanya punya kadar oksigen sangat rendah. Walaupun bukan hewan, Haloarchaea sering disebut saat membahas organisme yang bisa hidup tanpa oksigen, menunjukkan berbagai cara adaptasi terhadap ketiadaan oksigen yang ada di berbagai kelompok makhluk hidup di bumi. Dari sini kita bisa lihat perbandingan antara hewan tanpa tulang belakang, invertebrata, dan hewan bertulang belakang, vertebrata, yang tahan tanpa oksigen, anoxia, menunjukkan pola adaptasi yang menarik. Invertebrata, terutama yang hidup di tempat tanpa oksigen terus-menerus, anoksik permanen, atau yang sudah kehilangan kemampuan bernafas pakai oksigen sama sekali, seperti Leucophora dan H. salminicola, sering mengalami perubahan besar di tingkat sel dan juga organelnya, seperti berkembangnya hidrogensom atau hilangnya genom mitokondria mereka. Sedangkan vertebrata biasanya masih mempertahankan mitokondria mereka, tapi mengembangkan cara yang lebih rumit dan sistematis. Misalnya menghasilkan etanol, menurunkan metabolisme secara drastis, dan punya sistem penyangga laktat yang besar. Untuk bisa bertahan lama tanpa oksigen, ukuran tubuh juga terlihat berpengaruh. Hewan yang benar-benar bisa hidup tanpa oksigen atau punya adaptasi paling ekstrim terlihat anoxia, seperti Leucophora dan H. salminicola. Biasanya berukuran sangat kecil, hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Wah, perjalanan kita barusan luar biasa banget ya, dari hewan mikroskopis di dasar laut yang hidup tanpa oksigen, sampai kura-kura ikan karper yang bisa mati suri selama berbulan-bulan. Semua itu menunjukkan satu hal, hidup bisa beradaptasi dengan cara yang benar-benar tak terduga. Gimana menurut kalian? Dari semua adaptasi tadi, mana yang paling mind-blowing buat kalian? Komentar di bawah ya guys, besok mau bahas apa? Jangan lupa like kalau kamu belajar hal baru, dan share ke teman-teman kamu yang suka petualangan unik. Yang belum subscribe, ayo gabung subscribe ke petualangan sains selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.